Oke guys, malam ini kita balik lagi di channel kita Basa Basi, bahasana. Bahas ini. Jadi kita akan menceritakan seorang kesatria yang ada di mitologi Yunani, yang konon katanya itu ceritanya itu emang bener-bener keren sih. Cerita tentang kesatria ini. Kesatria itu bernama Achilles dan akan dibahas oleh saudara Haikal. Ya, selamat malam. Kali ini bersama saya Haikal akan menceritakan sepenggal kisah tentang seorang kesatria prajurit tangguh dari Yunani bernama Achilles. Ya, langsung kita mulai saja ya. Achilles adalah anak dari Nimfa Thetis juga Peleus. Zeus sang dewa dari para dewa, juga Poseidon sang dewa laut berebut untuk mendapatkan hati dari Nimfa Thetis. Namun berkat sebuah peringatan dari Prometheus yang mengatakan bahwa Achilles akan jauh lebih hebat daripada ayahnya, Zeus juga Poseidon akhirnya menyerah dan Jadi dewa punya rasa takut gitu ya? Ya, takut akan disaingi. Iya, saingi sama anaknya sendiri padahal kan? Ya. Jadi Zeus dan Poseidon akhirnya menyerah dan membiarkan Nimfa Thetis untuk menikahi seorang yang bernama Peleus. Ketika Achilles lahir, sang ibu yakni Thetis ingin anaknya memiliki kekuatan seorang dewa, yaitu kebal dan hidup abadi. Akhirnya berkat keinginan itu, Thetis mencelupkan bayi Achilles ke sungai Styx. Sungai Styx itu kan sungai abadi tuh. Ya, yang ada di Underworld. Nah, air sungai Styx bakal membuat bayi Achilles menjadi abadi dan kebal terhadap berbagai macam senjata. Thetis dengan segala ambisinya itu akhirnya mencelupkan bayi Achilles ke sungai Styx. Namun masalahnya, saat Thetis mencelupkan bayi Achilles, dia memegang tumit kaki Achilles dengan erat-erat hingga tumit Achilles akhirnya luput dari air sungai Styx yang membuat tumit Achilles tak kebal terhadap senjata dan tak terkena efek dari sungai Styx. Oh, jadi cuma tumitnya aja. Jadi kelemahannya di tumit itu. Ya, itulah yang menjadi kelemahan Achilles akhirnya. Hampir kayak cerita Baldur yang ada di mitologi Nordik. Oh iya. Kan dia juga kebal kan, tapi sama satu kayak tumbuhan itu nggak disumpahin sama ibunya Athena. Oh. Athena apa? Yunani dia. Iya pokoknya kalau Athena Yunani ya. Iya. Berarti itu apa namanya? Freya atau pokoknya Valkyrie lah atau itulah pokoknya. Iya, mungkin. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian Achilles di masa remaja. Achilles remaja dididik sama seorang centaurus bernama Chiron. Centaurus itu makhluk yang berwujud setengah manusia dan setengah kuda. Kayak bapaknya Minotaur kan. Oh Kalau iya. nggak salah Centaurus kan bapaknya Minotaur. Oh Iya. saya Minotaur kan adanya di mitologi Yunani. Ya, Manusia setengah setengah sapi, kuda ya. sapi. Oh, setengah sapi. Ya. Ayah Achilles yakni Peleus juga merupakan murid dari Chiron. Bahkan Peleus ini pernah diselamatkan oleh Chiron dari serangan centaurus lainnya. Sebab itu Peleus percaya kepada Chiron untuk menjaga dan mendidik Achilles. Di pernikahan Peleus sama Thetis, Chiron bawa sebuah tombak yang akhirnya diwariskan ke Achilles. Dan tombak itu pula yang dibawa Achilles ke perang Troya untuk menjadi senjatanya. Didikan Chiron adalah mendidik Achilles untuk menjadi prajurit yang tangguh dan kuat. Untuk itu Achilles diberi makanan berupa seonggok isi perut dari singa liar dan juga babi liar. Ngeri makanannya. Ya.
Achilles juga mempelajari tentang bela diri, juga perang dari Chiron itu, yang akhirnya membuat Achilles menjadi petarung yang tak terkalahkan di kelak. Udah kebal nggak terkalahkan lah ya kan. Nah, dia juga pinter juga kan, wawasannya luas. IQ-nya tinggi. Ya, betul. Berarti dia bisa aja dia lebih kuat daripada Hercules kan. Oh, mungkin bisa jadi. Ya kan Hercules kan pelayannya Zeus. Iya. Anaknya Zeus, setengah manusia setengah dewa juga kan kalau nggak salah. Iya, betul. Hercules. Kita masuk ke bagian perang Troya kali ini. Sebenarnya Achilles nggak mau ikut serta dalam perang ini, tapi yang namanya takdir ya, gimana lagi ya kan. Perang yang dikenal dengan kelicikan Yunani inilah yang menjadi akhir dari kisah Achilles. Terdapat sebuah kisah ketika Yunani mau menyerang Tiseli. Untuk mencegah pertumpahan darah, Raja Tiseli mengajukan pertarungan antara prajurit terkuat dari kedua kubu. Kita tahu sendiri bahwa Achilles adalah prajurit terkuat dari Yunani, yakni seorang manusia setengah dewa yang kuat juga spesial. Abadi lagi. Ya. Kebal. Ya. Sebab itu juga Achilles dengan mudahnya mengalahkan prajurit terkuat dari pasukan Raja Tiseli. Sebagai pernyataan takluknya, Raja Tiseli menyerahkan sebuah pedang kepada Agamemnon, Raja Yunani. Tapi anehnya Achilles menolaknya dengan berkata bahwa Agamemnon bukanlah rajanya. Sampai akhirnya Odysseus berhasil meyakinkan Achilles, tanpa Achilles Yunani nggak bakal bisa mengalahkan Troya. Bersama pasukannya yang tangguh, Achilles akhirnya bergabung dengan pasukan besar Yunani. Turut bersama Achilles adalah Patroclus, sahabatnya yang setia. Awal mula perang ini dikenal sampai sekarang. Berawal dari kunjungan Hektor, sang pewaris tahta Troya ke Yunani. Kunjungan Hektor bertujuan menjalin hubungan perdamaian antara Troya dengan Yunani. Hektor datang ke Yunani bersama adiknya, Paris. Bencana Troya bermula dari bertemunya Paris dengan Helen. Paris melarikan Helen, istri dari Meleanus dan adik Agamemnon, ke Troya yang kemudian dianggap sebagai penculikan. Namun, pada kenyataannya Paris dan Helen saling menyukai. Isu penculikan inilah yang dijadiin alasan Agamemnon untuk menyerang Troya. Oh, jadi bukan perang karena ingin merebutkan wilayah gitu ya? Ya, itu. Isu penculikan inilah yang buat si Agamemnon makin punya alasan yang kuat buat merebut Troya. Jadi dia tuh kayak nggak pengen damai kan, emang pengen perang kan sama Troya kan? Karena dia pengen merebut wilayah Troya. Oke. Kira tadi karena kesalahpahaman gitu. Enggak. Dari awal Agamemnon memang berambisi untuk menciptakan imperium besar dengan menaklukkan Troya. Namun gak ada alasan untuk menyerang Troya karena kedua kerajaan telah menjalin hubungan yang baik. Pertempuran di Troya dimulai dengan gemilang oleh pasukan besar Achilles. Achilles bersama pasukannya yang pertama kali merebut pantai di pesisir Troya. Setelah menguasai pantai, Achilles merasa malas untuk melanjutkan pertempuran. Pertemuan Achilles dengan Briseis di kuil Apollo membuatnya dimabuk asmara. Dia hanya melihat Agamemnon dan pasukannya kewalahan menghadapi pasukan Troya yang dipimpin oleh Hektor. Bahkan Achilles malah berencana pulang ke Yunani dengan membawa Briseis, cewek yang ditemuinya di kuil Apollo itu. Dia naksir sama yang namanya Briseis itu. Iya, mereka sempat menjalin hubungan. I see. Namun serangan Troya menjelang kepulangan Achilles merubah segalanya. Dalam serangan itu Achilles tetap berdiam diri, dia menahan amarahnya. Kemarahan Achilles muncul ketika Patroclus tewas di tangan Hektor. Patroclus kan sahabat setianya tadi.
Tanpa sepengetahuan Achilles, Patroclus turun ke dalam pertempuran tersebut hingga membuatnya tewas. Dan kematian sahabatnya yang setia itu membuat Achilles menantang Hektor berduel. Achilles berhasil membunuh Hektor dan kemudian menyeret mayatnya. Ketika sedang merayakan kemenangannya, menyeret mayat Hektor dengan kereta perangnya, Paris menyelinap dan berhasil memanah bagian tumitnya, bagian kelemahan Achilles itu. Yang itu yang nggak kena celup itu kan? Iya, nggak kena air, efek dari sungai Styx. Dan konon panah Paris berhasil mengenai tumit Achilles karena dipandu oleh Apollo. Dan sejarah Achilles pun berakhir sampai di sana. Sebuah kisah yang tragis, perjuangan yang cukup menakjubkan bagi para pecinta mitologi Yunani. Ya, pecinta mitologi Yunani. Seorang kesatria hebat dari seorang pasangan dari Nympha Theseus juga Peleus yang akhirnya dibunuh dengan tragis di perang Troya. Mungkin ada yang bisa disampaikan sama Mas Ardian. Ya, menurutku sih cerita ini cukup menarik ya, dan banyak orang juga suka sama dengan mitologi Yunani dan cerita-cerita tentang peperangan di mitologi tersebut. Cuman kita sebagai warga Indonesia, kita nggak boleh mempercayainya karena kita mempunyai keyakinan masing-masing. Karena di Indonesia agama itu nomor satu kan, ketuhanan yang Maha Esa kan di Pancasila. Jadi cukup dengarkan aja cerita ini dan jangan terlalu dipercaya. Ibaratnya kayak kalian baca buku gitu loh. Jadi kayak buku apa kita baca gitu kan. Ya, Kan ini kan mitologi ini keyakinan orang Yunani sendiri, bukan keyakinan orang Indonesia. Jadi kalau emang ada salah kata dari kami atau dari saya atau Haikal, salah itu, penyebutan nama. ya, kami mohon maaf, dan jika ada yang perlu kalian komenin silakan komen, dan kalau kalian punya visi atau cerita untuk kami ceritakan di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar dan ikuti channel kami, dan see you di next video.